Hanya Tuhan yang tahu keadaanku. Hanya Tuhan yang tahu pergumulanku. Hanya Tuhan yang mengerti hatiku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Yesus, Tuhan, ini doaku. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Aku percaya kepada Tuhan setiap waktu. Aku perlu Tuhan setiap saat. Kucurahkan isi hatiku di hadapan-Nya. Tuhan ialah tempat perlindungan bagiku. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini pada hari Minggu, tanggal 12 Juli, Minggu kedua 12 Juli 2020. Hampir 4 bulan kita boleh bersama-sama beribadah dalam online seperti ini. Saya menyapa bagaimana keadaan Bapak Ibu di rumah. Harapan saya semua sehat di rumah, dan damai sejahtera Tuhan boleh menetap tinggal di dalam kita. Kita boleh mengucap syukur untuk hari ini, ada kesempatan kita boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kesempatan ini boleh kita gunakan sebaik-baiknya. Saya yakin ada kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Kapan kita boleh beribadah kembali bersama-sama, boleh berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan kita, sehingga kita harus bersabar dan bersabar. Biarlah kerinduan hati kita ini satu saat kita boleh wujudkan, boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Itulah menjadi kerinduan dan kesukaan kita bersama. Baik saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, segala keberadaan kita. Kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama boleh bersaat teduh. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan kita yang sudah menebus hidup kita. Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. KPPK 61, Maha Kasih yang Ilahi. Mendiami hati kami.
datang dan senantiasa tinggal di dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau kami boleh ada sampai hari ini, semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan juga kami juga berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh sungguh menguatkan hati kami dan juga perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, di mana mereka beribadah dan firman Tuhan diberitakan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin dan menyertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan situasi kondisi bangsa kami di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan terhadap bangsa dan negara kami, dan juga kami berdoa menyerahkan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, biarlah kami juga yang menjadi bagian daripada negara ini sebagai warga negara kami boleh mentaatinya. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai semuanya itu. Kami juga berdoa menyerahkan sekali lagi saudara-saudara kami, mereka yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, dan mereka yang terbaring di dalam kelemahan mereka. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan juga yang menguatkan mereka, dan Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami juga boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya boleh bertanya, kasih mana yang paling besar dalam dunia ini? Apakah itu kasih dari seorang suami kepada istri, atau orang tua kepada anak-anaknya? Saudara, kasih yang paling besar adalah kasih Tuhan yang mau mati bagi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 disebutkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus itulah segala-galanya bagi kita, mentari bagi hidup kita. Dia adalah kekuatan dan penolong kita yang teguh. Baik itu saat kita susah, Ia selalu menghibur kita, sandaran kita, penghibur kita, dan sobat kita. Saya ajak kita boleh memuji Tuhan. KPPK 209, Yesus segala-galanya. Kita akan nyanyikan 4 ayat ya. Yesus segala-galanya,
mentari hidup kita. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berserah, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah dan mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal, ku mengenal sobatku. Hidup yang kekal, dan Ialah sobat kita. Puji Tuhan. Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama mengambil Alkitab kita yang ada di rumah. Jangan biarkan ia terdiam, tapi kita boleh ambil, kita boleh buka. Memang saya akan membacakan dari Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengikuti ya dari Alkitab masing-masing. Oke, Mazmur 41 ayat 1 hingga 14. Doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab aku terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik. Bersama-sama tentang aku, mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali
ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau yang menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuatku aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan ulangi ayatnya yang ke-14 yang terakhir. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Kita sudah membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Biarlah Alkitab ini boleh mempengaruhi, mengubah hidup kita. Semakin kita boleh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, penuhilah pialaku. Lagu ini biarlah boleh menolong kepada kita. Apa yang kita cari dalam dunia itu? Harta, kekayaan, kekuasaan. Tidak ada satupun yang boleh memuaskan hati kita. Tetapi biarlah Tuhan sendiri menolong dan memuaskan hati kita. Bagaikan satu wanita di tepi sumur, ia mencari suatu yang dapat memuaskannya. Dan biarlah hari ini kita juga boleh dipenuhi oleh firman Tuhan, mengisi hati kita. Satu lagu KPPK 272, penuhilah pialaku. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskan. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pulang. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahan. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana dan sesuatu yang tak ternilai, di dalamnya bukan diberinya. Sejuk dan hilangkan dahaga, roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahan. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan, asalkan kau mohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahan. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga.
Saudara, itulah yang dikatakan. Tidak ada yang dapat memenuhi hidup kita, hati kita, kecuali Tuhan sendiri. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Robert Siahaan dari GSRI Kebayoran Baru. GSRI yang cukup jauh ya. Satu kita di sini di Jakarta Utara, beliau dari Jakarta Selatan. Saudara, sebelumnya mari kita boleh mempersiapkan hati kita. Ada satu lagu yang kita akan nyanyikan dari KPPK 279. Memperkenankan hati Tuhan. Lagu ini cukup pendek. Kita akan nyanyikan satu kali, lalu ada intro, kita nyanyikan satu kali lagi. Memperkenankan hati Tuhan, KPPK 279. Aku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Kita ulangi lagi, nyanyi sekali lagi. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Biarlah kita boleh berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh tetap setia. Asal Tuhan menguatkan kita. Puji Tuhan. Mari saudara kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya, Pendeta Robert Siahaan. Biar firman Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari menguatkan hidup kita, hati kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara seluruh hidup kita dengan sempurna. Dan kita bersyukur pagi ini dapat beribadah dan juga kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu berlimpah-limpah. Di dalam situasi seperti sekarang ini pun kami tetap dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, Engkau mengawasi seluruh hidup kami. Kami juga bersyukur pagi ini dapat beribadah kepada Tuhan dan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami dan kemampuan
untuk kami umat-Mu boleh menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan teguhkan iman kami. Urapi dan kuduskan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ajak untuk membuka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa ditolak oleh Tuhan, atau merasa sepertinya kok Tuhan belum mendengar doa saya, atau tidak mendengar doa saya, atau bahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian merasa nggak usah berdoa lagi, ngapain berdoa? Jadi agak mengurangi kerinduan dan harapannya untuk meminta pertolongan Tuhan, karena mungkin sudah berkali-kali berdoa, sepertinya kok Tuhan tidak menjawab doa saya. Hari ini kita akan merenungkan mengenai seorang pribadi yang luar biasa, yang memiliki iman yang besar, yang memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus, karena dia juga memiliki masalah yang mustahil dia selesaikan. Kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, yang sudah kita baca tadi di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ketika itu dikatakan Yesus pergi dari tempat sebelumnya, mungkin di Galilea waktu itu, dan dia menyingkir ke daerah Sidon dan Tirus. Itu perbatasan Sidon dan Tirus, dan juga mungkin perbatasan dengan wilayah orang Yahudi. Namun di sana ketika Yesus masuk ke daerah itu, ada seorang perempuan yang mengikuti mereka dan berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku sakit. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tentu ibu ini sudah mencoba melakukan segala sesuatu untuk mengobati anak perempuannya, namun ternyata gagal. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia langsung mengikuti Yesus dan berteriak-teriak minta tolong. Dan dia memanggil Yesus, "Ya Tuhan, anak Daud, tolonglah saya." Berarti dia sudah mencari tahu mengenai siapa Yesus, dan dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Kalau kita membaca di kitab Matius dari awal sampai ke pasal 15, kita melihat Yesus sudah melakukan banyak sekali mukjizat. Bahkan sesudah Yesus berkhotbah di bukit, juga banyak orang disembuhkan, dan Yesus banyak mengusir setan-setan. Dan hal itu tersebar sampai ke seluruh daerah Syria. Nah, Tirus dan Sidon ini termasuk juga daerah Syria, dan waktu Yesus masuk ke sana, perempuan itu datang
Dialah yang didengar. Dialah Yesus yang di telinganya dia dengar. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia sanggup mengusir setan-setan. Begitu tahu Yesus datang, dia langsung berteriak-teriak, Tuhan, Anak Daud, tolonglah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Dan perempuan itu terus saja mengikuti mereka. Sampai-sampai murid Yesus datang mengatakan, Guru, suruhlah dia pergi. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Tetapi apakah Yesus menyuruh perempuan itu pergi? Tidak. Yesus menjawab kepada perempuan itu, Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Jadi Yesus ini sepertinya menolak, karena perempuan ini dikatakan perempuan Kanaan, dan dia juga bukan orang Israel. Lalu Yesus berkata, Aku hanya datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Lalu apa yang terjadi? Perempuan ini tentunya ketika kedua kalinya Tuhan Yesus memberi respon kepada dia mungkin punya harapan, wah saya dijawab nih oleh Tuhan Yesus. Tetapi jawabannya adalah penolakan, bukan ya saya mau tolong kamu. Tetapi akhirnya perempuan ini datang, dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Ketika dia ditolak, dia tidak langsung merasa frustrasi, tetapi dia memiliki keyakinan yang besar bahwa Yesus juga mau menolong dia. Maka dia mendekati Yesus, bahkan dia menyembah Yesus. Istilah yang digunakan dalam Alkitab adalah proskuneo. Proskuneo itu adalah menyembah sampai wajah seseorang itu menempel ke atas tanah. Dan perempuan itu dikatakan dia menyembah Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Apakah dengan sikap menyembah seperti ini, dengan merendahkan diri seperti ini, Yesus langsung menolong dia? Justru Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang mungkin bagi kita sekalian adalah sebuah penolakan yang lebih besar. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara-saudara, kalimat ini memang Tuhan Yesus menggunakan kata kiasan, tetapi tentu saja ini berbicara mengenai perempuan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkan. Kata melemparkan bukan diberikan seperti kalau kita memberi makanan kepada orang, ya, kita menyajikan dengan baik, tapi dilemparkan. Dan ada kata anjing di sana. Nah, kata anjing di sini adalah kunarion, yang berarti anjing peliharaan yang ada di rumah-rumah. Mungkin saja waktu itu ada orang-orang di sana juga yang memelihara anjing, walaupun bagi orang Israel anjing itu juga adalah binatang yang najis. Tetapi orang Israel juga memiliki kebanggaan sendiri kepada sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah dan menerima janji diberkati oleh Allah, sehingga menganggap orang-orang yang bukan orang Israel itu adalah kelas bawah. Nah, bahkan Yesus menggunakan kata kiasan anjing. Jadi ini merupakan suatu kalimat yang mungkin merendahkan perempuan ini. Tetapi apakah perempuan ini menjadi marah lalu membalas menggunakan kata kiasan yang lebih pedas? Tidak. Dia tidak marah, dia tidak membalas Tuhan Yesus dengan kata-kata yang sakit atau kata-kata yang mau membalas. Dari awal saja perempuan ini meminta belas kasihan. Tuhan, kasihanilah saya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dirinya sebetulnya tidak layak minta tolong. Maka dia katakan, kasihanilah saya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata tidak patut melemparkan makanan yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing, ya, dia tidak marah dengan kalimat itu. Karena apa? Dia tetap berharap Yesus mau menolong dia. Dia tahu Yesus sanggup menolong dia. Dia tahu Yesus punya kuasa untuk mengusir setan dari anak perempuannya. Dan dia berkata begini,
Dia membenarkan kalimat Tuhan Yesus itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau kita makan, ya tentu kadang-kadang ada makanan jatuh dari meja kita. Apalagi orang Israel itu memiliki roti yang biasanya cukup kering dan garing, renyah. Jadi kalau anak-anak pecahkan untuk dimakan itu ya mungkin remah-remah dari roti itu jatuh, dan tentu saja kalau ada anjing peliharaan di rumah, dia makan itu makanan yang jatuh itu. Maka itu yang diucapkan oleh perempuan Kanaan ini. Benar Tuhan, anjing itu, ya dikatakan anjing itu makan remah-remah. Artinya apa? Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai berkat, kuasa, kekuatan, pelayanan yang ada dalam dirinya untuk diberikan kepada orang Israel. Dan perempuan ini berkata, remah-remahnya, sedikit saja berkat yang Tuhan mau beri buat saya, anak saya pasti sembuh. Itu yang dikatakan oleh dia. Anjing-anjing itu makan remah-remah. Dia mengharapkan yang sisa-sisa. Dia mengharapkan yang jatuh. Atau dengan kata lain, sedikit saja kuasa Tuhan Yesus, sedikit saja engkau mau menolong anak saya, memberikan berkat-Mu, anak saya pasti sembuh. Dan ternyata Tuhan Yesus senang dengan kata perempuan ini. Tuhan Yesus senang dengan jawaban perempuan ini. Maka Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kata besar itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata mega atau megas, ya, itu besar sekali. Kita sering mendengar kata sekilo atau 1 kilobyte dalam komputer, itu cuma ukuran 1000. Tapi mega itu ukuran juta, begitu besar kan? Bedanya jauh luar biasa. Jadi Tuhan Yesus mengungkapkan kepada dia bahwa apa? Imanmu besar. Iman kepada diri Yesus, iman kepada pribadi Yesus, iman kepada Yesus yang dia dengar. Bahwa Yesus punya kuasa yang dahsyat untuk menyembuhkan penyakit dan untuk mengusir setan-setan. Sebesar itulah iman dia kepada Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Biasanya kita berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tetapi Tuhan Yesus di sini malah mengatakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka dengan demikian anaknya sembuh. Anak perempuan itu sembuh seketika itu juga. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang terjadi pada perempuan Kanaan ini. Apakah Bapak Ibu dan saudara mempunyai iman yang besar seperti itu kepada Allah? Seberapa banyak Bapak Ibu dan saudara mendengar tentang Yesus? Kabar apa? Seberapa besar kekaguman Bapak Ibu dan saudara kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah pribadi yang berdaulat atas segala penyakit untuk bisa menyembuhkan, dan Yesus berdaulat untuk bisa mengusir setan-setan, serta berdaulat atas segala peristiwa, masalah, kesulitan, tantangan apapun yang sedang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu percaya seperti dia. Tuhan, dengan kuasa yang kecil pun Engkau sanggup menolong saya, Engkau sanggup membantu saya, Engkau sanggup menyelesaikan perkara-perkara yang sedang saya hadapi. Bukan berarti kita menyuruh Tuhan selesaikan, bukan. Ada hal-hal tertentu yang mustahil kita kerjakan, yang tidak sanggup kita selesaikan. Tetapi seperti di awal saya katakan, banyak orang Kristen belum tentu dia memberikan respon iman yang besar. Belum tentu orang Kristen itu betul-betul berharap kepada Tuhan. Belum tentu orang Kristen itu betul-betul berserah kepada Tuhan. Belum tentu kita 100% percaya Allah sanggup menolong saya dalam masalah ini. Jadi kita harus tahu apa sih rahasianya untuk kita memiliki
doa yang berkenan kepada Allah. Karena orang Kristen seringkali gagal berdoa atau batal berdoa karena tidak tahu rahasianya dan tidak mau berharap penuh kepada Tuhan. Yang kita pelajari dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini ada 4 rahasia doa yang berkenan kepada Allah. Pertama, perempuan itu memiliki harapan yang besar. Dia mengejar Yesus, mengikuti Yesus. Dia berteriak-teriak, Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu 2, dia memiliki ketekunan yang tidak terhalangi. Mengapa? Pertama, dia teriak-teriak, Tuhan Yesus tidak menjawab. Malah murid-murid bilang, suruhlah dia pergi. Dia teriak-teriak dari tadi. Yesus memberi jawaban, tetapi jawaban penolakan. Aku datang hanya untuk orang Israel. Lalu yang berikutnya, Yesus mengatakan tidak patut memberi berkat bagi anjing. Ya, anjing tanda petik. Tetapi dia tidak marah. Dan dia mengatakan, benar, saya anjing. Ya, dalam tanda petik dia mengatakan dan mengiyakan. Tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh. Dia memiliki harapan yang besar. Dia memiliki ketekunan yang besar, tetap meminta karena dia yakin Yesus sanggup menolong dia dan Yesus punya kasih untuk diberikan kepada dia. Maka dia tekun meminta, dia terus meminta. Yang ketiga, dia memiliki sikap menyembah. Sekalipun sepertinya dia direndahkan dan dihina, dia tidak balas. Awalnya pun dia minta belas kasihan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan dia datang mendekat pada Yesus dan dia menyembah Yesus dan bilang, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, itu yang ketiga, sikap menyembah. Karena Allah adalah Allah pribadi yang paling berkuasa, paling berdaulat atas segala sesuatu. Dan dialah satu-satunya yang dapat menolong dia dengan masalah yang sedang dihadapinya pada waktu itu. Yang keempat, dia memiliki iman yang besar. Dia percaya Yesus 100%, bahkan besar sekali dikatakan imannya. Dia percaya Yesus sanggup menolong dia. Yesus punya kuasa yang berlimpah-limpah untuk menolong dia. Bahkan dia mengharapkan kuasa Yesus kecil aja. Berkat yang kecil saja. Remah-remah yang dikatakan Tuhan Yesus itu pun cukup untuk menolong masalahnya yang sangat besar. Karena tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Iman yang besar kepada Allah. Jadi harapan yang besar, ketekunan yang tidak terhalangi, sikap menyembah Allah karena minta belas kasihan kepada Allah, kemudian iman yang besar. 4 hal ini harus ada di dalam diri kita. Ketika kita berdoa, datanglah dengan harapan besar. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Datanglah dengan ketekunan yang besar yang tidak terhalangi. Sebab Allah tidak mungkin tidak memberi pertolongan kepada kita. Dan datanglah dengan sikap menyembah. Dengan sikap menundukkan hati dan pikiran dan seluruh keberadaan diri kita di hadapan Allah. Dan datanglah dengan iman yang besar. Apakah dengan demikian pasti ini menjadi formula buat kita? Artinya kalau saya minta Tuhan harus jawab seperti kepada perempuan itu, Tuhan selesaikan. Tidak. Tuhan menjawab masalah kita. Artinya Tuhan menjawab doa kita seturut dengan cara Tuhan mau memberikan belas kasihan. Seturut dengan cara Tuhan memproses kita masing-masing. Bukan instan semua masalah akan selesai, tidak. Kebanyakan masalah itu kita harus selesaikan. Kita harus hadapi dengan keberanian, dengan iman bahwa pertama, Allah akan menyertai. Betul? Kedua, Allah akan memberi kekuatan. Allah akan menolong kita, akan menghibur kita ketika banyak sekali kesulitan dan tantangan. Yang berikutnya, Allah pasti menolong kita, tidak mungkin tidak. Pasti Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Jikalau masalah itu terus terjadi,
masih terus kita hadapi, berarti Tuhan masih memproses kita. Yang paling penting, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Allah selalu dekat. Orang Kanaan itu, perempuan Kanaan itu bukan orang Israel, orang yang tidak ditentukan awalnya untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi kita saat ini orang yang sudah memiliki Allah. Allah sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Jadi tidak pernah lagi Allah membiarkan kita, tidak pernah lagi Allah meninggalkan kita. Maka dikatakan, carilah Tuhan, kejarlah, teriaklah, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Datanglah dengan sikap meminta belas kasihan, dengan rendah hati, dengan sikap menyembah, pasrah kepada kehendak Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Suatu kali di sebuah supermarket yang besar, seorang ibu tua tidak sengaja dia menabrak lemari-lemari di mana banyak sekali di sana dipajang saus, sirup dan sebagainya, dan menumpahkan banyak saus, ya, lalu sirup, pokoknya barang-barang yang dijual tuh banyak yang jatuh. Sampai seorang ibu melihat orang lain tuh senyum-senyum, malah heran-heran, kok ibu ini nggak hati-hati ya, kok dia sembarangan bergerak, mungkin udah tua kali, bukannya ditolong malah dilihat-lihat sambil berbisik. Seorang ibu muda ini datang mendekat kepada ibu itu yang sedang jongkok mencoba membereskan barang itu, dan dia bilang, saya bantu ya bu, katanya. Terima kasih, katanya. Tiba-tiba datang manajer toko. Biarkan saja, katanya. Ibu, ya, biarkan saja, kami yang beresin semua. Lalu ibu tua itu bilang, enggak, saya bayar dulu semua, biar beres, katanya. Lalu manajer supermarket itu bilang, ibu nggak usah khawatir, semua barang-barang ini sudah diasuransikan, ibu nggak usah bayar, ibu silakan belanja yang ibu mau, lanjutkan bayar yang ibu mau beli, semua ini sudah beres. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua permasalahan hidup kita, semua keruwetan, kerumitan hidup kita, bahkan semua dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil, masa lalu yang sudah rusak sekalipun, sebetulnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah diampuni segala pelanggaran kita. Tidak bisa kita membayar segala kesalahan-kesalahan yang kita buat kepada Allah. Dan Allah berkata, aku sudah membayarnya, aku sudah selesai membayarnya di kayu salib. Jadi anugerah Allah itu disediakan bagi kita berlimpah-limpah. Datanglah kepada Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan dengan sikap setengah-setengah. Menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, tekun berdoa, sabar berdoa, terus-menerus berharap kepada Tuhan, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, selalu hidup bersyukur dan memuliakan Allah, andalkan Tuhan di dalam seluruh hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan demi pertolongan, dan Bapak Ibu juga dikatakan memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh melihat satu pribadi yang luar biasa, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Seorang perempuan Kanaan yang percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Yesus memiliki kasih dan kuasa juga untuk dibagikan kepadanya. Sehingga dia terus meminta, terus berharap dan percaya Yesus mau menolong dia. Tuhan, tolonglah kami semua agar dalam semua kesulitan, semua tantangan hidup kami pun tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak berhenti berharap, kami tidak berhenti percaya bahwa Tuhan
memiliki kasih yang besar untuk menolong kami. Ajar kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami berseru, berserah kepada Engkau dengan segenap hati kami, dan ajar kami dan tolong kami agar kami memiliki iman yang besar bahwa Engkau sudah menyatakan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kematian Kristus. Engkau pun sanggup menolong kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Mampukan kami rendah hati, mampukan kami percaya, mampukan kami juga mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, dan hidup kami pun senantiasa bergantung berharap kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Boleh terus bersandar, berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih juga untuk hambanya, Pendeta Robert Siahaan dari GSRI Kebayoran Baru yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati untuk pelayanan Bapak. Saudara, mari saya ajak kita boleh menyebutkan ada ayat hafalan dalam 1 minggu yang lalu. Masih ingatkan saudara dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 8. Mazmur 62 ayat 8. Kita sebutkan bersama-sama ya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mazmur 62 ayat 8. Dan ada ayat hafalan kita untuk 1 minggu ke depan ini, yaitu dari Matius 15 ayatnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah ayat hafalan yang boleh kita usahakan untuk boleh menghafalnya di dalam 1 minggu ini. Baik saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, sudah sewajarnya lah kalau kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maukah kita memberikan yang terbaik bagi Dia? Saya ajak kita boleh menyanyi satu lagu dari KPPK 342. 342, beri terbaikmu. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, lalu intro dan masuk ayatnya yang ketiga. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Semua terjadi berkat
perkenankannya, Dia senanglah kerja dengan sungguh, tak mengeluh. Semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesan, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tak kala Ia datang, damai senang, ada pahala yang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Layanilah Dia sekuat tenaga kita. Baik saudara, kita akan bersama-sama mengambil waktu memperhatikan ada beberapa warta yang akan disampaikan. Juga kita boleh berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan untuk doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah di hari perhentian, di mana kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah. Saudara, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, dan kepada seluruh jemaat GSRI Sunter, dan juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Robert Siaan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Beliau melayani di GSRI Kebayoran Baru. Tuhan memberkati untuk pelayanannya. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan di warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Bagi saudara atau bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa ataupun konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, bisa melalui via WhatsApp maupun nomor telepon dari hamba Tuhan, dan juga saudara bisa meneleponnya ke gereja saudara. Saudara, bagi saudara yang ingin mendukung pelayanan Tuhan di gereja dengan memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening yang telah dibagikan kepada saudara. Saudara, ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk persembahan persepuluhan, saudara bisa menambahkan angka 10 di belakang nominal persembahan yang saudara berikan, sedangkan persembahan untuk gerakan GSRI Sunter Peduli, saudara bisa menambahkan angka 12. Saudara, untuk kegiatan daripada gereja, baik itu sekolah minggu, persekutuan youth, persekutuan wanita, dan kebaktian doa, baik itu kebaktian doa tengah minggu maupun kebaktian doa pagi, saudara bisa memperhatikan hari dan jamnya. Untuk sekolah minggu, setiap hari minggu jam 10.30. Untuk
ibadah Yud hari Minggu jam 12, persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, kebaktian doa seperti biasa, kebaktian doa tengah minggu jam 7 malam hari Rabu, dan kebaktian doa pagi hari Sabtu jam 9 pagi. Saudara, terima kasih untuk partisipasi saudara di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli, untuk persembahan yang sudah saudara berikan dan juga sudah kita salurkan kepada jemaat, kepada mereka yang membutuhkan di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan memberkati pelayanan dan juga persembahan daripada saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan Juni khususnya ada tambahan untuk persembahan saudara, yaitu persembahan untuk diakonia. Saudara bisa menambahkan angka nominal di belakang, yaitu angka 7, dan juga untuk persembahan misi, saudara bisa menambahkannya di angka nominal yang saudara berikan dengan angka 8, saudara. Nah, saudara, kita juga tidak lupa untuk mendukung daripada pekerjaan Tuhan di STT Iman. Nah, bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di STT Iman, saudara bisa memberikan persembahan melalui via transfer dengan catatan saudara menambahkan angka 9 di belakang nominal yang saudara akan persembahkan. Baik saudara, di minggu ini ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 9 Juli ada Pendeta Rudi Mega yang berulang tahun. Tanggal 9 Juli ada Bapak Teguh Suprapto, dan tanggal 12 Juli ada saudara kita Julius Richard Effendi. Saudara, segenap majelis, badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Nah saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan, baik itu berdoa bagi jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, kita doakan mereka supaya Tuhan boleh menguatkan. Kita juga berdoa bagi situasi perekonomian dan keamanan di bangsa kita. Kita juga berdoa bagi masa transisi, PSBB transisi yang diperpanjang, saudara. Kita doakan supaya ini adalah kebijakan yang bisa menanggulangi penyebaran COVID-19 untuk semakin meluas lagi. Nah, juga kita berdoa untuk rencana ke depan akan dimulainya kembali ibadah secara konvensional di gereja. Kita doakan biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk kita beribadah bersama-sama. Kita juga berdoa bagi pergumulan kita secara pribadi, baik itu keluarga, pekerjaan, usaha, dan studi kita, dan juga pokok-pokok doa lain bisa saudara doakan. Dan tidak lupa sekali lagi saudara, mari kita doakan bersama-sama untuk STT Iman. Kita doakan untuk proses penerimaan mahasiswa baru di tahun 2020, dan juga kita doakan untuk biaya operasional daripada STT Iman, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan STT Iman. Baik saudara, demikian untuk warta kita hari ini yang bisa saudara ikuti dan saudara perhatikan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Di minggu ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menyertai, dan juga Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Teguh Suprapto. Kiranya Tuhan juga yang berkati, Tuhan pimpin di dalam usaha, di dalam keluarga. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara Julius Richard Effendi, Tuhan juga yang memimpin dia di dalam pekerjaannya dan juga di dalam masa depannya. Kiranya ketiga saudara-saudara kami ini terus Tuhan sertai di dalam perjalanan mereka, dalam hidup mereka, khususnya di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan naikkan pujian doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan
hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, silakan saat teduh, Tuhan memberkati.